Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah pertemuan kedua dari mata kuliah evaluasi pembelajaran bagi mahasiswa pendidikan guru sekolah dasar. Pada pertemuan kedua ini kita akan lebih dalam untuk mengupas tentang evaluasi pembelajaran. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membedakan apa itu pengukuran, penilaian, dan juga evaluasi. Berbicara tentang pembelajaran itu pasti akan berkaitan dengan tiga aspek, mulai dari perencanaan, desain, pembelajaran. Ini biasanya dibuat oleh pendidik atau guru dan dituangkan dalam bentuk rencana pembelajaran. Yang kedua adalah pelaksanaan kegiatan pembelajaran, mulai dari aktivitas pembelajaran dari awal sampai akhir. Dan yang terakhir adalah evaluasi pembelajaran. Di sini evaluasi pembelajaran tidak hanya mencakup hasil pembelajaran, tapi juga proses pembelajaran. Selanjutnya, kita berbicara lebih spesifik dalam penilaian pendidikan. Pada konsep standar atau pada standar penilaian pendidikan itu terdiri dari tiga aspek dan dilakukan oleh tiga pihak. Yang pertama oleh penilaian belajar oleh pendidik atau disebut juga classroom based assessment atau classroom assessment. Yang kedua adalah penilaian belajar oleh satuan pendidikan, dan yang terakhir adalah penilaian belajar atau hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian hasil belajar oleh pendidik atau biasa disebut sebagai classroom based assessment atau juga ada yang bilang classroom assessment ini dilakukan untuk mengukur kompetensi peserta didik. Nah, biasanya dilakukan melalui dalam bentuk penugasan, ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, atau bentuk lain yang sejenis. Yang kedua, penilaian belajar oleh satuan pendidikan ini dilakukan untuk mengukur standar kompetensi lulusan untuk semua mata pelajaran sebagai pertimbangan kenaikan kelas dan kelulusan. Dan yang terakhir adalah penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Ini dilakukan untuk menilai capaian kompetensi lulusan secara nasional. Pada penilaian belajar oleh satuan pendidikan ini biasanya dilakukan dalam bentuk ujian akhir sekolah. Nah, kemudian untuk penilaian hasil belajar oleh pemerintah biasanya dilakukan dalam bentuk yang dulu itu dilakukan dalam bentuk ujian nasional. Kemudian mungkin ada yang bertanya di antara mahasiswa, kenapa pemerintah perlu melakukan penilaian terhadap pendidikan? Apakah penilaian yang dilakukan oleh pendidik atau guru dan satuan pendidikan tidak cukup? Ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam penilaian yang dilakukan oleh pemerintah. Yang pertama adalah untuk memetakan mutu program dan satuan pendidikan. Melalui penilaian tersebut, nanti hasil dari ujian atau hasil dari penilaian itu akan memberikan penilaian bagaimana mutu program dan satuan pendidikan yang tersebar secara nasional. Yang kedua, penilaian pendidikan ini akan menjadi dasar seleksi masuk program selanjutnya. Kalau misalkan kita kenal, UN itu akan menjadi standar untuk masuk pada satuan pendidikan yang lebih tinggi. Yang ketiga adalah penentu kelulusan peserta didik. Nah, kita tahu bahwa UN ini menjadi dasar kelulusan peserta didik. Ada standar tertentu yang disepakati secara nasional. Kemudian yang terakhir adalah pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan. Hasil dari penilaian yang dilakukan oleh pemerintah akan menyatakan tadi mutu program satuan pendidikan, mutu nantinya mutu satuan pendidikan yang kurang atau istilahnya masih rendah, ini akan disubsidi, dibina dan diberi bantuan oleh pemerintah. Kemudian dalam standar penilaian pendidikan ada beberapa aspek yang perlu dipenuhi. Yang pertama, penilaian itu harus sahih. Yang kedua, harus objektif. Sahih dalam artian valid, kemudian objektif dalam artian
mengukur sesuatu apa yang harusnya diukur, dan yang ketiga harus adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracu pada kriteria, dan yang terakhir adalah harus akuntabel atau terbuka. Nah, pada standar penilaian pendidikan itu ada kegiatan yang harus dipenuhi. Yang pertama, penilaian itu dilakukan melalui tahap perencanaan. Di tahap awal kita sudah mendeskripsikan bahwa pembelajaran itu terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Nah, dari mulai perencanaan itu dilakukan berdasarkan analisis terhadap silabus mata pelajaran yang di dalamnya memuat rancangan dan kriteria penilaian pada 4 jurusan. Kemudian selanjutnya, nomor 2 adalah mengembangkan indikator pencapaian kompetensi dasar dan memilih teknik penilaian yang sesuai pada saat menyusun silabus mata pelajaran. Yang ketiga adalah mengembangkan instrumen dan pedoman penilaian sesuai dengan bentuk dan teknik penilaian yang dipilih. Yang keempat adalah melaksanakan tes pengamatan, penugasan, dan atau bentuk lain yang diperlukan sesuai dengan tadi indikator yang ditetapkan. Yang kelima adalah mengolah hasil penilaian untuk mengetahui hasil kemajuan peserta didik berdasarkan hasil belajar dan juga tingkat kesulitannya. Yang keenam adalah mengembalikan hasil pemeriksaan pekerjaan kepada peserta didik sebagai bentuk balik atau komentar yang mendidik. Dan yang ketujuh adalah memanfaatkan hasil penilaian untuk memberikan pembelajaran. Dan yang terakhir adalah melaporkan hasil penilaian mata pelajaran pada setiap akhir semester kepada pimpinan satuan pendidikan dalam bentuk satu nilai prestasi belajar peserta didik yang disertai deskripsi sebagai cerminan kompetensi usul. Nah, mengenai penilaian yang dilakukan oleh pemerintah, saat ini ada pergeseran atau perubahan. Ini pergeseran dari ujian nasional menuju asesmen nasional. Kalau misalkan kita berbicara tentang ujian nasional, itu ada peserta memang ya kompleks, ada ya mendukung, ada ujian nasional, ada juga pihak yang memang menolak ujian nasional karena beberapa macam pertimbangan. Ini telah disepakati bahwa ujian nasional akan dihapuskan dan akan digantikan oleh ujian nasional. Nah, kalau misalkan ujian nasional itu dihapuskan, itu tidak mungkin karena dalam standar penilaian pendidikan, penilaian itu harus melibatkan 3 aspek seperti tadi kita bahas, bahwa penilaian itu harus dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan juga oleh pemerintah. Nah, bagaimana kalau misalkan UN itu dihapus? Penilaian yang dilakukan oleh pemerintah guna memetakan mutu dan program satuan pendidikan ini akan sulit jika ujian nasional dihapuskan. Makanya ujian nasional tidak bisa dihapuskan, walaupun mau diubah paling diganti dengan jenis tes yang sama tapi prinsipnya berbeda. Nah, ini ada pergeseran UN terhadap asesmen nasional. Salah satu asesmen nasional itu adalah asesmen kompetensi minimum. Ini sama sebenarnya menilai pada aspek kognitif, ya. Pada domain kognitif dua-duanya mengukur, tapi ada perbedaan. Yang pertama berdasarkan jenjang, ini diukur pada jenjang SMP atau MTS dan juga SMA. Kemudian KKM ini tidak hanya mengukur pada sebatas itu, tapi juga mengukur pada tingkat SD dan LSD. Kemudian pada levelnya, pada jenjangnya, kelasnya, kalau UN dulu kelas A, kelas 2 SMP dan SMA. Tapi pada asesmen kompetensi umum ini diukur pada kelas 5, kelas 8, dan kelas 11. Artinya satu tingkat sebelum tingkat akhir. Tujuan berarti ada perubahan paradigma. Kalau misalkan dulu ujian nasional dijadikan acuan sebagai tingkat kelulusan dari peserta didik atau siswa, namun sekarang asesmen dilakukan untuk
memberikan perbaikan terhadap bentuk pendidikan. Jadi kalau misalkan di kelas 5 dilakukan kompetensi minimum, nanti akan ketahuan ini kompetensinya gimana, sehingga perbaikan itu bisa dilakukan di kelas 6. Selanjutnya, peserta dari ujian nasional dulu dilakukan pada seluruh murid kelas 6 dan kelas 3 ya. Maaf, jadi kelas 3 SMP dan SMA. Namun di sekarang itu hanya dilakukan beberapa sampel saja atau dilakukan sampling pada beberapa siswa pada kelas 5, kelas 2, dan SMA. Kemudian pada model soalnya, jika kita mengacu pada model soal UN, kita tahu bersama bahwa UN itu didominasi oleh pilihan ganda dan sedikit sekali soal yang tipenya uraian atau esai. Nah, namun dalam AKM ini ada beragam macam bentuk dalam assessment-nya atau bentuk penilaiannya. Mulai dari pilihan ganda atau pilihan ganda kompleks atau PGK, kemudian dalam bentuk menjodohkan, ujian singkat, dan juga uraian. Kemudian dari waktu pelaksanaan juga UN dulu satu mata pelajaran itu satu hari. Namun dalam AKM itu dilakukan dalam 2 hari. Kemudian dalam UN model pelaksanaannya itu dilakukan secara semi online, sedangkan pada asesmen kompetensi minimum itu dilakukan dalam bentuk full online. Nah, kemudian dalam bentuk model penilaiannya, kalau UN dulu dilakukan dalam bentuk computer based test, nah AKM ini dilakukan dalam bentuk multi-stage adaptive testing. Instrumen yang ada dalam asesmen nasional itu terdiri dari yang pertama adalah asesmen kompetensi minimum. Ini dilakukan untuk mengukur literasi dan literasi. Saya bilang kompetensi minimum itu digunakan untuk mengukur domain kognitif. Kemudian ada survei karakter. Ini yang diukur adalah domain afektif, yang mengukur sikap, nilai, keyakinan, dan kebiasaan. Dan yang terakhir adalah survei lingkungan belajar yang mengukur kualitas input dan proses pembelajaran. Nah, apa yang dimaksud dengan minimum dalam asesmen minimum? Itu adalah literasi dan literasi sosial yang secara berkelanjutan diperlukan oleh siswa dalam belajar dan diperlukan secara produktif dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini contoh mengenai asesmen kompetensi minimum yang menguji tentang informasi. Di sini disajikan beberapa pernyataan, kemudian pertanyaannya di bagian akhir. Pertama, siswa dihadapkan pada suatu fenomena. Yang pertama, ada 2 kondisi di sana. Media tanaman A itu dia adalah tanaman yang subur, sedangkan media tanaman B adalah tanah yang berpasir. Kemudian dalam hal ini peneliti perlu menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit itu lebih tinggi dibandingkan tanaman B yang disiram dengan jumlah air yang banyak. Nah, berdasarkan teks tersebut, apakah simpulan penelitian dapat diterima? Nah, seperti kita tahu bahwa ketika kita ingin melakukan suatu penelitian, itu harus dilakukan dalam kondisi yang sama. Media tanaman A dan tanaman B di sini kondisinya berbeda, sehingga kita tidak bisa melakukan kesimpulan pada kondisi jumlah air. Ketika peneliti ingin mengetahui jumlah air, seharusnya yang dilakukan adalah menguji pada media tanaman dengan kondisi yang sama. Jadi seharusnya kondisi media tanaman A itu adalah tanah humus yang subur dan media tanaman B adalah tanah humus yang subur. Nah, perbedaan perlakuannya nanti dibedakan berdasarkan jumlah air yang diberikan. Misalkan tanaman A disiram 1 kali dan tanaman B disiram 2 kali. Kemudian tingginya itu nanti diukur. Misalkan tinggi awal itu sama sebelum penyiraman, perbedaan penyiraman itu 20 cm. Kemudian tanaman A disiram selama 1 kali, tanaman B disiram 2 kali. Misalkan ada peningkatan, tanaman A hanya meningkat 5 cm dari 20 cm menjadi 25
cm, sedangkan tanaman B meningkat dari 20 cm menjadi 30 cm. Nah, jika penelitiannya seperti itu, maka peneliti bisa menyimpulkan bahwa tanaman A yang disiram dengan jumlah air sedikit itu lebih pendek ya. Kalau misalkan mau lebih tinggi, berarti hasil penelitiannya jumlah air yang diberikan pada tanaman A itu misalkan lebih tinggi. Kalau misalkan datanya seperti ini. Jadi sekali lagi, bentuk evaluasi seperti ini adalah evaluasi yang akan dikembangkan dalam bentuk asesmen kompetensi minimum. Kalau misalkan kita membedakan dalam evaluasi yang sebenarnya apa bedanya? Bedanya bahwa dalam asesmen ini mengacu pada jenjang kognitif Bloom, ini jenjangnya lebih tinggi dibandingkan dengan jenjang-jenjang yang soal yang sering kita temukan sebelumnya, yang biasanya hanya menuju pada jenjang C1 atau C2. Nah, saat ini lebih tinggi lagi jenjangnya, mengacu pada jenjang C4. Sepertinya ini adalah soal analisis, ya, di mana dari suatu fenomena atau suatu keadaan siswa perlu menyimpulkan hasil dari suatu percobaan. Oke, jika masih ada yang penasaran tentang kompetensi minimum, ini bisa diakses melalui www.kemendikbud.go.id/akm/. Nah, di sana disajikan tentang asesmen numerasi, literasi teks fiksi, literasi teks informasi, dan berbagai macam pilihan soal. Mulai dari jenjang kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu ada levelnya. Dari level 1 sampai level 6, dari kelas 1 sampai kelas 12. Silakan, ini bisa diakses, tinggal diklik saja. Nanti bentuk-bentuk soalnya akan muncul. Selanjutnya dalam prosedur penilaian itu akan ada beberapa tahapan yang harus kita lewati. Yang pertama adalah perencanaan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan silabus yang dijabarkan dalam bentuk rencana pelaksanaan pembelajaran. Kemudian yang kedua, rencana pelaksanaan pembelajaran tersebut dievaluasi melalui ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, dan ulangan kenaikan kelas yang dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan. Yang ketiga adalah penilaian akhir hasil belajar oleh satuan pendidik untuk kelompok mata pelajaran tertentu berdasarkan hasil penilaian oleh pendidik. Terakhir adalah penilaian akhir hasil belajar peserta didik kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia. Ini adalah proses yang nantinya harus dilewati. Yang kelima adalah kegiatan ujian sekolah. Setelah dilakukan penilaian oleh pendidik, selanjutnya dilakukan penilaian oleh ujian sekolah oleh satuan pendidikan. Meliputi langkah-langkah sebagai berikut. Nah, yaitu dimulai dengan menyusun kisi-kisi ujian, mengembangkan instrumen, melaksanakan ujian, mengolah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah atau madrasah, melaporkan serta memanfaatkan hasil penilaian. Nah, berdasarkan kegiatan ini, nanti pertemuan-pertemuan selanjutnya atau pertemuan minggu depan kita akan membahas lebih lanjut bagaimana cara menurunkan kompetensi dasar ke dalam indikator-indikator sehingga kita bisa menyusun kisi-kisi ujian atau kisi-kisi penilaian. Selanjutnya kita akan mulai dari domain kognitif, dari mulai taksonomi Bloom, pengenalan taksonomi Bloom. Silahkan untuk minggu depan ini tolong dipelajari terlebih dahulu. Kemudian setelah mempelajari taksonomi Bloom, kita akan melihat apa saja indikator kognitif yang ada di dalam soal atau di dalam kompetensi dasar. Kita akan turunkan ke dalam indikator yang sifatnya measurement atau dapat diukur. Oke, mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas partisipasinya.
saya tutup pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.